Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haura Fatima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Asuransi Protection and Indemnity sebagai bentuk perlindungan risiko kerja terhadap anak buah kapal studi dalam PTX. Asuransi Protection and Indemnity atau asuransi PNI berfungsi sebagai jaring pengaman finansial untuk anak buah kapal yang mengalami risiko kerja, seperti misalkan kecelakaan kerja, repatriasi, biaya pengobatan, bahkan hingga kematian. Sehingga penelitian ini bertujuan dan berfungsi untuk menelaah lebih lanjut terkait peran asuransi PNI terhadap risiko kerja anak buah kapal secara finansial dan kesejahteraan mereka. Sehingga rumusan masalah yang harus dijawab adalah bagaimana kerangka hukum asuransi protection and indemnity dalam memberikan perlindungan risiko kerja kepada anak buah kapal secara internasional maupun nasional. Lalu, bagaimana efektivitas asuransi protection and indemnity pada PTX dalam memberikan perlindungan risiko kerja kepada anak buah kapal. Secara internasional, terdapat Maritime Labour Convention 2006 atau MLC 2006 yang mengatur secara komprehensif mengenai tanggung jawab dan hak-hak dari anak buah kapal. MLC 2006 juga telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengesahan Maritime Labour Convention 2006. Sedangkan secara nasional terdapat pengaturan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Pelayaran, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, merujuk secara khusus terdapat peraturan dari PNI Club yang menjadi dasar asuransi PNI. Terdapat 6 parameter yang dapat mengukur keefektifan dari asuransi PNI terhadap perlindungan risiko untuk anak buah kapal. Pertama, tingkat kepatuhan terhadap polis yang disepakati antara pemilik kapal dan penyedia asuransi. Kedua, cakupan risiko yang dilindungi oleh asuransi PNI. Ketiga, kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian klaim. Keempat, ketersediaan dan aksesibilitas informasi mengenai hak-hak tertanggung, prosedur klaim, dan isi polis. 5. Dampak sosial dari penerapan asuransi PNI. Dan 6. Sinergi antara pemilik kapal, penyedia kapal, dan lembaga perekrutan. Terdapat 4 dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat melakukan klaim asuransi PNI. Pertama adalah Collective Bargaining Agreement, kedua adalah Crew Agency Agreement, ketiga adalah Perjanjian Kerja Laut, dan keempat adalah polis asuransi PNI. Keempat dokumen ini harus diberikan kepada broker maupun PNI Club jika ingin melakukan klaim asuransi PNI. Pada PTX, asuransi Protection and Indemnity atau PNI memiliki dampak positif terhadap anak buah kapal, di mana anak buah kapal dalam mengalami risiko kerja dapat mendapatkan santunan maupun bantuan untuk keluarga mereka. Hal ini mencakup kecelakaan kerja, repatriasi, maupun kematian dan biaya pengobatan. Sehingga secara finansial, dengan menggunakan asuransi Protection and Indemnity, ABK terlindungi dari risiko kerja tersebut. Hasil riset dan wawancara terhadap 6 parameter pengukuran keefektifan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, selama ini seluruh proses klaim asuransi PNI di PTX berjalan tanpa penolakan dari pihak ABK karena PTX telah mematuhi persyaratan yang diperlukan untuk melanjutkan klaim. Lalu, untuk yang kedua, selama ini, semua ABK yang bekerja secara aktif di atas kapal telah tercakup dalam polis asuransi yang dimiliki oleh PTX. Selain itu, orang-orang yang mengunjungi kapal juga termasuk di dalam cakupan risiko yang dilindungi oleh asuransi PNI PTX. Untuk yang ketiga, proses klaim asuransi PNI di PTX tergolong mudah dan efisien selama seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi. Hal ini mencakup PKL, CBA, CAA, dan polis asuransi PNI yang harus dilengkapi secara sah. Untuk yang keempat, pada tahap rekrutmen, di PTX, pihak HRD dan divisi crewing memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara transparan jenis asuransi yang berlaku dan cakupan perlindungannya. Lalu, untuk yang kelima, perusahaan wajib mengurus proses klaim tersebut melalui prosedur yang telah ditetapkan. Untuk seluruh rangkaian proses ini mencerminkan komitmen aktif perusahaan dan ABK dalam menjamin perlindungan risiko kerja. Lalu yang terakhir, dengan mengimplementasikan perlindungan ini secara konsisten, PTX telah menunjukkan komitmen nyata dalam memitigasi risiko kerja yang terjadi, mengupayakan perlindungan, dan menjaga stabilitas ekonomi para anak buah kapal dengan tanggung jawab. Namun, dari hasil riset yang telah saya lakukan, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah pengembangan undang-undang nasional, khususnya mengenai MLC 2006 yang telah mengalami perubahan. Hal ini perlu dilakukan apabila secara normatif selaras dengan pemikiran Indonesia dan juga apabila dirasa diperlukan. Karena hal ini merupakan suatu hal yang dapat menggunakan undang-undang nasional agar setara dengan undang-undang internasional. Kedua, adalah threshold untuk penggunaan asuransi PNI itu sendiri, di mana apabila sebuah perusahaan mempekerjakan anak buah kapal di laut internasional maupun bermitra dengan pihak asing, ada dorongan untuk menggunakan asuransi PNI karena BPJS tidak mungkin ataupun tidak mencukupi klaimnya untuk menghadapi risiko kerja secara internasional. Dan ketiga adalah edukasi anak buah kapal terhadap asuransi PNI dan juga pentingnya jaminan risiko kerja. Sehingga, simpulan dari penelitian ini adalah pertama, bahwa peraturan internasional dan nasional telah memberikan kerangka hukum atas kesejahteraan dan perlindungan risiko kerja anak buah kapal.
Dan kedua, bahwa asuransi PNI pada PTX telah terbukti dan secara efektif menjaga anak buah kapal dari risiko kerja yang mungkin terjadi saat ABK sedang bekerja di atas kapal. Lalu, saran, 1. Perlu ada pengembangan terhadap peraturan yang membahas perlindungan risiko kerja anak buah kapal, dan 2. Perlu ada threshold yang jelas dan edukasi anak buah kapal sehingga mudah untuk mengukur efektivitas asuransi PNI dalam melindungi anak buah kapal dari risiko kerja. Sekian video ini saya tampilkan dan paparkan. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih.